Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafaldi. Saya dari kelas SI 51. Pada mata kuliah Enterprise Arsitektur, saya akan menjelaskan materi tentang pengantar Enterprise Arsitektur. Langsung masuk ke slide pertama. Pembahasan 1. Konsep arsitektur. 2. Proses arsitektur. 3. Faktor pendorong arsitektur enterprise. 4. Metode dan framework arsitektur enterprise. 5. Arsitektur berorientasi layanan. Konsep arsitektur enterprise. Arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar. Arsitektur, konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungannya terletak pada elemen-elemennya, hubungannya, serta prinsip dari rancangan dan evolusinya. Stakeholder arsitektur. Seorang arsitek perlu untuk mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholder dan harus dapat menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada semua stakeholder. Sebagai contoh dari stakeholder sebagai berikut: munculnya disiplin ilmu enterprise engineering memandang enterprise sebagai satu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang secara sistematis dan terkendali. Enterprise arsitektur pada level keseluruhan organisasi biasa disebut sebagai enterprise arsitektur, yaitu sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Contoh gambar dari enterprise arsitek: model, view, analysis, presentation, viewpoint, stakeholder, dan analysis question. Berikutnya, proses arsitektur enterprise. Dampak dari proses adalah lebih dari sekedar membuat produk arsitektur. Kesadaran atau kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis akan terlihat. Berikut gambaran dari proses kehidupan arsitektur. Ada desain, penggunaan, manajemen, dan gagasan. Selanjutnya, faktor pendorong arsitektur enterprise. Faktor internal, bisnis strategi, strategis fit, organisasional, infrastruktur dan proses, IT strategi, IT infrastruktur dan proses, functional integration. Selanjutnya, gambar dari pengelolaan enterprise: mission, vision, strategi, as, goal, to be, enterprise arsitektur, action, kultur, product, proses, operation, people, IT yang di bawah sekali. Selanjutnya, instrumen arsitektur. Arsitektur adalah instrumen strategis dalam membantu organisasi menjalani arah pengembangan yang terencana. Enterprise yang sukses menjalankan operasi model dengan pemilihan yang jelas pada level integrasi dan standarisasi proses bisnis di seluruh enterprise. Peran enterprise arsitektur sebagai pengorganisasian logis dari proses bisnis dan infrastruktur TI harus mencerminkan kebutuhan integrasi dan standarisasi dari operasi model. Berikut adalah gambaran dari faktor eksternal. Framework, pengaturan menuntut agar perusahaan dan institusi pemerintah dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi mereka dan bahwa mereka telah mematuhi hukum yang berlaku. Selanjutnya, metode dan framework arsitektur enterprise. Metode arsitektur. Sebuah metode arsitektur adalah sebuah kumpulan terstruktur dari teknik dan langkah-langkah proses untuk membuat dan memelihara sebuah enterprise arsitektur. Metode biasanya menjelaskan berbagai tahapan dari sebuah siklus hidup arsitektur, apa yang harus dihasilkan pada setiap tahapan, dan bagaimana diverifikasi atau diuji. Tahun 1987, John Jahman memperkenalkan framework enterprise arsitektur yang pertama dan terkenal, walaupun pada saat ini dikenal sebagai
Framework for Information System Architecture. Framework yang berlaku untuk enterprise pada dasarnya adalah sebuah struktur logis untuk mengklasifikasi dan mengorganisasi representasi deskriptif dari sebuah enterprise yang penting bagi manajemen enterprise dan bagi pengembangan sistem enterprise. The Open Group Architecture Framework, yaitu TOGAF, asalnya adalah sebuah framework dan metodologi umum atau generik untuk pengembangan arsitektur teknis, namun kemudian berkembang menjadi sebuah framework dan metode enterprise arsitektur. TOGAF memiliki komponen utama sebagai berikut: 1. Arsitektur capability framework arsitektur, development method arsitektur content framework enterprise. Yang kedua, continuum. Selanjutnya, arsitektur berorientasi layanan. Munculnya pemikiran komputasi service oriented (SOC) dan teknologi web service pada khususnya telah membangkitkan besarnya minat terhadap service oriented arsitektur. SOA adalah sebuah cara untuk mencapai interoperabilitas antara komponen software yang terdistribusi dan heterogen, atau sebuah platform untuk komputasi terdistribusi. SOA menggambarkan sebuah set prinsip perancangan yang memungkinkan untuk fungsional untuk disediakan dan digunakan sebagai layanan atau service. Berikut adalah gambar dari interaction, process, function, entitas, public, utility, dan stability. Penjelasannya dari interaction, komponen yang mengelola dialog antara sistem dengan aktor eksternal. Proses, komponen-komponen yang mengatur utama otomasi proses bisnis, urutan kerja, koneksi ke service, manajemen event. Kalau interaction, komponen-komponen yang memainkan peran perantara antara komponen proses dan komponen entity dengan mengatur beberapa proses bisnis tertentu. Selanjutnya, entity, komponen-komponen yang fokus pada entity bisnis kunci dari sistem, misalnya klien, kontrak, atau order. Utility, komponen-komponen yang menyediakan service lintas organisasi yang relatif independen dari bisnis enterprise seperti directories, messaging, atau electronic publishing. Utility, komponen-komponen yang didedikasikan kepada service yang dapat diakses dari luar sistem informasi (B2B partner). Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi pengantar Enterprise Arsitektur. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.